Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur sudut. Pengukuran sudut satuan baku dengan busur derajat. Mata pelajaran Matematika kelas 4 SD. Pengukuran sudut. Tahukah kalian, satuan sudut yang sering digunakan untuk mengukur besar sudut adalah derajat. Misalnya, angka 60 ini dibaca 60 derajat. Jadi, bila kalian mendapatkan angka 60 seperti ini, yang ada 0 kecilnya di atas, dibaca 60 derajat. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Ya, cara untuk mengukur sudut. Yang pertama, bagaimana cara mengukur sudut dalam satuan baku? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur sudut dalam satuan baku dengan busur derajat? Ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Busur derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku. Ini contoh busur derajat. Bagian-bagian busur derajat antara lain ada titik pusat busur pada nomor 1. Lalu ada garis vertikal, garis yang tegak ke atas. Itu namanya garis vertikal pada nomor 2. Dan ada juga garis horizontal, yaitu garis yang ada di bawah. Yang lurus, yang mendatar ya, itu namanya garis horizontal atau garis dasar busur dinamakan. Ini nomor 3, garis dasar busur. Saya ulangi sekali lagi, pada bagian-bagian busur derajat, yang pertama ada pusat busur atau titik busur. Yang kedua ada garis tegak atau garis vertikal. Dan yang ketiga ada yang namanya garis horizontal atau garis dasar busur. Nah, ini adalah bagian-bagian dari busur derajat. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur sudutnya dengan busur? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu letakkan titik busur pada titik sudut yang akan diukur. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Langkah yang berikutnya, langkah ketiga, lihat garis sudut yang lain. Dan langkah yang terakhir, yaitu atau cara yang terakhir, keempat, angka pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Itu adalah 4 cara atau 4 langkah untuk mengukur sudut dengan busur. Berikutnya, ini contoh ya sudut yang diukur dengan busur. Perhatikan ya. Pada sudut ini
kita tempelkan ya dengan langkah-langkah yang di atas tadi ya. Kita tempelkan dengan titik pusat busur ya, lalu kita himpitkan pada titik sudut. Nah, setelah itu nanti akan terlihat ya kaki sudut ya, kaki sudut, salah satu kaki sudutnya sudah kita himpitkan, lalu kita lihat kaki sudut yang lainnya ya. Ketika sudah pas, kita akan lihat dari 0. Nah, 0 yang bawah ya, 0 bawah ini yang ada tanda panahnya 0, 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Maka sudut ini besarnya 50 derajat ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Contoh soal. Nomor 1. Jam dinding menunjukkan pukul 09.00. Besar sudut terkecil yang terbentuk adalah, mari kita jawab, perhatikan baik-baik. Pada jam dinding ada jarum jam ya yang membentuk sebuah sudut. Nah, sekarang jam dinding yang membentuk sebuah sudut ya kita tempelkan dengan busur derajat. Ya, tadi caranya sudah jelas di atas ya. Kita himpitkan titik busur dengan titik sudut. Lalu ya, salah satu garis sudutnya atau kaki sudutnya kita himpitkan. Jangan sampai melenceng, harus pas ya. Nah, harus mengenai angka 0. Nah, salah satu ya. Lalu kita lihat kaki sudut atau garis sudut yang lainnya ada di angka berapa? Yaitu ada di angka 90 derajat. Maka jam 9 tepat ini ya, jarum jamnya membentuk sudut 90 derajat. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan besar sudut B di bawah ini. Nah, ini ada sudut B ya. Baik. Selanjutnya nomor 2. Nah, soal nomor 3. Tentukan besar sudut Y di bawah ini. Ini nomor 3 ada sudut Y. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa besar sudut B untuk nomor 2 dan berapa besar sudut Y untuk soal nomor 3. Nah, mari kita jawab. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. Baiklah, langsung saja kita jawab soal nomor 2 menggunakan busur derajat. Nah, ini terbalik ya busur derajatnya. Jadi kita balik agar benar. Nah, ini seperti ini benar posisinya, angkanya tidak terbalik. Langkah yang pertama, titik pusat busur kita letakkan pada titik sudut. Ya, ini adalah garis pusat busur. Titik pusat busur ya. Dan ini titik sudut. Nah, kita letakkan ya. Kita letakkan seperti ini. Nah, lalu yang kedua kita himpitkan garis dasar busurnya pada salah satu kaki sudut. Nah, ini adalah garis busur, garis dasar busur. Kita himpitkan pada salah satu salah satu kaki sudut. Nah, seperti ini. Kita himpitkan ya. Lihat angka 0-nya. Kalau sudah pas angka 0-nya kita lihat. Ya, dan kita lihat juga kaki sudutnya. Nah, di situ kita lihat
yaitu ada angka 50. Berarti ini adalah 50 derajat besar sudut B. Baiklah, kita jawab soal nomor 3. Langkah pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Ya. Nah, ini adalah titik pusat busur. Dan ini adalah titik sudut ya, titik sudut. Lalu kita himpitkan garis dasar busur dengan salah satu garis sudut. Ya, ini kan garis busurnya, lalu kita himpitkan ke salah satu garis sudut. Nah, ini dia garis YX ya. Nah, ini garis ZY. Nah, kita ambil yang YX ya. Kita himpitkan harus lurus ya. Titik sudutnya dengan titik pusat ya, titik pusat busur. Jangan sampai tidak pas, harus pas ya dihimpitkannya. Kalau sudah pas, kita tinggal melihat garis sudut yang lain ya. Garis sudut yang lain ada di angka berapa? Ada di angka 100 pada gambar ini ya. Lihat. Nah, kalau sudah pas terlihat di sini yaitu angka 100. Jadi ini besar sudutnya adalah 100 derajat. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Andi Margon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.